warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa azwajihi wa radihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa sa'ilam ja'al sahihin wallama ila amiri nuri ila harifat malaikatul qurubin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan Sultan Ali Ashabul Qadi Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ila hadrati walidayna wa usulina wa furina wa ikhwanina wa akhwatina wa alimina murabbi ruhina wa auladina tulabina dhurriyatina. Lahumul Fatihah. Wa maliki ya kana abdu ya liqadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatul dunya bil masyarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Bi barakati usul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Para santri dan ustadzat yang kami muliakan, utamanya pimpinan SMB Bilingual Terpadu 1 bersama dengan staf. Yang pertama, mari kita selalu belajar bersyukur terhadap sesuatu yang sesuai dengan harapan dan permohonan kita, syukur terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan kita, dan syukur karena kita bisa bersyukur. Dan kristalisasi dari syukur itu adalah kalimat Alhamdulillah. Sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini wiridnya seorang guru. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang pertama, dengan banyak baca Alhamdulillah, kita akan diberikan kemampuan insyaallah untuk merasakan nikmat Allah. Sebenarnya nikmat Allah itu sempurna kepada kita, hanya instrumen jiwa kita, instrumen batiniah kita tidak cukup peka, sehingga nikmat itu tidak terasa. Yang terasa itu keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, mimpi-mimpi yang belum terpenuhi. Akibatnya kita tidak bisa bersyukur, ini malapetaka. Yang kedua, dengan bersyukur Allah janji untuk menambah nikmat. Mungkin nikmatnya tetap sama, misalnya gajinya sama, pendapatannya sama, tapi kita diberikan semacam sinyal bahwa nikmat Allah tidak seperti yang kalian lihat dengan mata, tidak seperti yang kalian rasakan dengan perasaan dangkal kita. Karena di dalam Al-Quran itu
Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, kamu akan mendapatkan tidak bisa dihitung. Dan ini bukan amaliyah ringan, amaliyah yang sangat berat, karena Allah sendiri mengingatkan sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur, termasuk orang beramal ini kan. Banyak yang sebenarnya beramal itu untuk dirinya atau untuk menutup ketakutan-ketakutan atau untuk memenuhi harapan-harapannya. Jarang di antara manusia yang punya kemampuan beramal karena syukur kepada Allah. Nabi itu digambarkan kalau sholat sampai, karena lamanya berdiri sampai kakinya bengkak. Sama dengan saya, kaki saya juga bengkak, tapi karena asam urat, bukan karena lama berdiri. Padahal Nabi dosa yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni. Ketika ditanyakan kenapa seperti itu, afala akuna abdan syakur, apa tidak boleh aku ingin menjadi orang yang bersyukur dengan ibadahnya. Seorang mu'allim, seorang murabbi harus punya amaliyah yang diinspirasi oleh syukurnya kepada Allah. Dan amaliyah tentu berbeda nilainya. Kalau ditunaikan karena ingin surga, ingin pahala, ingin kehidupan dunia yang lebih baik, dibanding amaliyah yang diinspirasi, yang didasari oleh syukur. Di antaranya jangan banding-bandingkan nikmat itu, jangan banding-bandingkan. Ojo dibanding-banding nih, kata para. Karena kalau dibandingkan, kita akan selalu melihat nikmat dalam bentuk formalnya. Padahal nikmat itu sama ya, jumlahnya sama, bentuknya sama, tapi hati yang melihatnya berbeda, itu berbeda. Akibatnya juga berbeda. Ada guru ngaji memiliki 10 santri, ada guru ngaji memiliki 10 santri dengan skill yang sama. Yang satu ini bilang, gimana ya agar santri kita itu bertambah, mencari informasi bagaimana gedung-gedung di sini bisa lebih bagus. Yang satu dia tidak berpikir tentang itu, karena tugas seperti itu adalah tugas Tuhan. Tugas dia adalah menyempurnakan amanah yang diberikan kepada. Bagaimana dia mengajar dengan bagus, bagaimana dia melayani 10 santrinya, bagaimana dia memelihara tempat kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang dengan karunia yang sama, berbeda sikapnya. Ini juga begitu, kita juga harus begitu. Makanya hari ini temanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan syukur itu dalam proses pendidikan yang kita laksanakan. Para santri dan ustaz, dalam rangka untuk bersyukur, kita harus hadir di dalam kehidupan santri. Kalau santri dan ustazah baru hadir dalam kehidupan santri di jam sekolah,
di jam di kelas ya. Yang baru itu ya, baru itu kualitasnya. Jadi usahakan kita hadir di dalam setiap gerak kehidupan santri. Tidak selalu harus menemani santri kemana pergi, tapi cobalah melihat santri tidak semata dengan seragamnya, dengan potongan rambutnya, dengan sepatunya, tapi lihatlah santri sebagai sebuah pribadi dengan bermasam latar belakang kehidupan. Cobalah baca santri-santri kita itu satu persatu, karena setiap santri layaknya sebuah buku yang masih tertutup rapat. Kita yang mengaku sebagai gurunya, sebagai ustadznya, sebagai ustazahnya, belum pernah membukanya, kecuali hanya memarahinya, kecuali hanya menasihatinya, dan itu pun berdasarkan pengetahuan yang sangat dangkal tentang santri itu. Maka bacalah lebih detail tentang santri kita dengan melihat, kalau ada waktu cobalah santri ada perbedaan dengan santri yang lain, ajak duduk, kemudian ajak berbincang-bincang. Pengenalan panjenengan terhadap santri yang lebih detail akan membuat kita mampu memberikan pelajaran yang cocok dengan situasi yang dihadapi santri. Ya, seperti mobil dikasih bensin apa, ya dikasih bensin apa, kebutuhan setiap mobil bensin atau solar. Ada anak jenis solar yang diperlukan. Kalau anak yang perlu energinya solar kemudian menjadikan isi bensin, padahal bensin itu lebih mahal misalnya, dia nggak bisa berjalan. Dan itu yang sulit di dalam pendidikan. Dan itu yang mestinya harus kita lakukan. Anak-anak itu setiap hari melakukan aktivitas. Para murabi juga tahu, karena murabi membangun komunikasi dengan wali santri. Dan murabi sering tidak bisa menjawab karena pertanyaannya berkisar kehidupan di pesantren. Dan murabi tidak belajar bagaimana kehidupan di pesantren, sehingga banyak pertanyaan wali santri yang kemudian didiamkannya. Karena kalau nanti jawab takut salah, nggak jawab itu karena ada pertanyaan yang bertubi-tubi. Nah, ini juga persoalan sebenarnya. Para asatidz dan ustadzah mesti harus memperdalam bagaimana santri itu makan sehari-hari, sekali-kali tidak harus setiap hari. Bagaimana santri itu mandi, bagaimana santri itu mengambil air wudhu. Sering kan kita jumpai waktu Jumatan, ustadz juga banyak yang ikut Jumatan. Ketika anak itu batal, maka sajadahnya itu tidak dibawa keluar, dia wudhu orangnya saja dengan harapan nanti kembali ke tempat. Padahal ketika dia kembali di tempatnya, imam sudah berdiri dan baca Fatihah, sudah dimulai. Anak itu kemudian berjalan melewati orang-orang yang sholat. Guru fikihnya tidak hadir. Anak-anak aliyah yang seharusnya mewakili gurunya tidak hadir di sana, sehingga kebiasaan itu berjalan bertahun-tahun dan tidak ada di antara kita yang tahu kemudian mengingatkannya bahwa berjalan di depan orang yang sholat itu tidak boleh. Sajadah itu bukan hanya
tempat untuk sujud, tapi sebenarnya pembatas agar orang tidak lewat di depan orang yang sholat. Itu persoalan. Pada saat khotib di mimbar, Ustaz juga datang melihat anak berbicara sendiri. Ustaz tidak hadir di sana. Akhirnya itu berjalan terus bertahun-tahun, sama dengan anak-anak yang tidak mondok di kampung sana. Nah, ini yang contoh-contoh betapa kita sering kali tidak hadir di dalam persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Selanjutnya juga ada problem ketika membangunkan, cara kita membangun anak-anak kita, itu mestinya harus jadi juga perhatian. Ketika membangunkan, itu yang dibangunkan itu yang tidur. Anak tidur itu digeblok berjalan bertahun-tahun, kadang-kadang langsung ditarik tangannya, kadang-kadang semprot air. Kita tidak pernah melakukan studi tentang itu. Apakah cara seperti itu efektif? Anak belum kembali akalnya sudah ditarik. Seperti itu ada rujukannya. Tapi apakah model seperti itu cocok sepanjang zaman? Apakah tidak mencoba dibalik? Yang tidur sudah biarkan saja, tapi yang melek itulah yang bertanggung jawab untuk membangunkan temannya yang sedang tidur. Dari situ kemudian kita harapkan muncul kepekaan terhadap teman-temannya. Terus terang saya agak bertanya-tanya, ini apa yang salah ya? Rasanya pendidikan di tempat kita itu oke semua ya, nggak jadi masalah. Tapi ketika saya mengamati santri, itu yang pertama ada lemahnya kepekaan. Nah itu tidak peka, bahkan tumbul perasaannya. Yang kedua, lemahnya inisiatif. Padahal di pesantren, di sekolah itu dilakukan pelajaran setiap hari, dan orang menganggap sekolah kita bagus. Tapi saya melihat perasaannya tumbuh. Apaan? Sandal kalau dengan mendengarkan laporan wali santri, rata-rata anak itu dalam 1 bulan bisa 4-5 kali kehilangan sandal. Anaknya yang ngambil sandal itu santai saja, santai saja, tidak pernah bisa merasakan bagaimana pemilik sandalnya, bagaimana pemilik sepatunya, bagaimana pemilik bajunya. Ini adalah lemahnya kepekaan. Plastik, kita sepakat plastik itu masalah bukan hanya di lembaga pendidikan, di dunia. Ya kita ingin mengantarkan anak kita menjadi bagian dunia. Bagaimana anak itu punya kesadaran tentang plastik. Ajarkan anak-anak itu misalnya membuang plastik. Ya yang kecil-kecil itu kelihatannya satu plastik, tapi banyak plastik itu dari satu. Bukan hanya satu plastik, anak tidak punya cara berpikir. Ini sekali lagi, cara berpikir itu penting. Mungkin belum bisa melakukan hari ini, tapi kalau cara berpikirnya benar, suatu ketika bisa melakukannya. Lah, tentang plastik tadi, anak harus diajarkan dengan cara berpikir dan kemudian dilatih. Saya sering mendapati
seorang guru piket di depan, di dekat meja. Anehnya, cara pandangnya hanya 2 meter di sekitar meja itu. Itu sedang apa sebenarnya? Sedang apa piket itu? Piket itu oke, duduk. Cobalah berjalan kira-kira 10 meter ke kiri, 10 meter ke kanan, 10 meter ke depan, terus kembali duduk. Enak, tidak ngantuk. Dan duduk di 2 meter lingkaran itu hanya memegang HP, bermain HP, melihat HP. Ini kelihatan bagus ya, seorang piket. Padahal di situ ada banyak plastik. Di situ plastik berserakan. Yang kedua, imajinasi tentang HP bagi jenengan dan anak itu berbeda. Kalau jenengan HP mungkin untuk melihat informasi penting, untuk membuka YouTube yang baik, untuk melihat apa informasi baru yang jenengan butuhkan. Tapi bagi anak, yang namanya buka HP isinya game atau yang lain-lain, kemudian melihat panjenengan tulisan HP di depan mereka, ternyata ustadz bodoh karo aku. Ayo, gimana? Kenapa jenengan tidak buka HP di ruang tertutup, tidak diketahui santri? Itu tidak peka, tidak melihat bahwa pengaruh guru itu bukan hanya dengan lesannya, tapi juga dengan apa yang dilakukannya. Guru harus bisa memberikan pelajaran bukan hanya dengan kata-katanya, tapi juga bisa memberikan pelajaran dengan sikap dan perbuatannya. Tidak perlu kadang-kadang kita harus berbicara, tapi ketika kita melihat plastik kemudian mengambilnya, kemudian berjalan membawa satu plastik ke tempat sampah, kemudian dilihat oleh santri, sebenarnya guru ini sedang memberikan pelajaran dalam bentuk teladan. Itu para asatidz dan ustadz yang ingin saya sampaikan. Dan maka perlu saya ingatkan, pendidikan di pesantren ini berjalan 24 jam, dan para asatidz dan ustadz di SMP ataupun di aliyah atau SD itu baru menjadi guru dalam beberapa jam. Maka jam-jam selanjutnya cobalah dipenuhi dengan cara lihatlah anak itu, bacalah anak itu, murid-murid sampai yang ada di kelas itu. Mungkin ada murid yang tidak perlu dibaca karena dia mungkin sudah on track, sudah sesuai, walaupun sebenarnya itu juga tetap perlu dibaca. Tapi kan ada di antara murid itu yang tidak sesuai harapan kita. Cobalah dibaca, ada apa? Ada apa? Tadi ada wali santri kelas sudah keluar, SMP keluar. Siapa? Hadithia Magali. Orang tuanya nangis, kedua tuanya. Orang tuanya nangis tuh, karena si Magali itu berani luar biasa. Bahkan mengatakan orang tuanya itu dengan sebutan binatang. Katanya ini hendaknya menjadi pelajaran para asatidz dan ustadz. Anak-anak yang sudah keluar coba ditulis di kantor namanya. Ya, anak yang sudah sekolah di tempat lain, alumni dengan tulis namanya. Sekali-kali ditelepon, ya, sekali-sekali ditelepon anak-anak itu yang sudah sekolah di tempat lain, kalau mereka punya telepon. Jadi ya hiburan guru lah, kamu di mana sekarang? Jadi 24 jam ini saya dapat siswa yang hanya SMP di sini atau aliyah kelas 1, yang satu sangat membanggakan, yang satu juga sama sangat membanggakan. Tadi malam ada anak yang masuk Akademi Angkatan Laut,
akabri. Nggak sampai aliyah tamat. Siapa namanya di malam? Aliyah. Jadi dia baru semester pertama masuk angkatan laut dan pengen ketemu saya. Sekolahnya di aliyah baru kelas 1, berarti dulu di SMP dia. Coba halo ya. Sopo lagi? Ya di anu lah. Di foto lah, ya, di foto. Menyenangkan karena dia berhasil masuk akademi angkatan. Jadi semester tahun pertama ya pakai, kalau kuliah kan pakai seragam akabri itu. Ya, tadi malam sempat ngobrol saya di kafe di belakang, dan pagi tadi, ini tadi, pagi tadi. Tapi setelah kita lacak, kemungkinan besar adalah kesalahan terbesar orang tuanya. Orang tuanya itu kerja semua, sehingga pulang sedang di rumah itu jam 6. Sehingga orang tua ini tidak sempat berperan sebagai orang tua. Orang tua ini hanya berperan sebagai orang yang menjadi donatur terhadap kebutuhan uang anak. Padahal kebutuhan orang itu seperti dikatakan oleh Maslow itu ada kecuali sandang, pangan, papan, ada kebutuhan cinta, kebutuhan ingin dicintai, merasa dicintai. Nah, anak ini tidak mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya kecuali uangnya tadi. Sehingga hubungan emosional antara anak dan orang tua ini nggak nyambung. Sehingga kalau itu jengkel, ya seperti jengkelnya seorang kepada orang lain, bisa meledak-ledak, gak karuan begitu. Nah, tadi saya sarankan pada orang tuanya untuk merubah cara, jangan hanya uangnya, tapi cobalah sayang panjenengan kepada anak ini bisa dirasakan. Mereka kelihatannya paham, oh ya yang salah saya, yang begitu datang seakan-akan nilai-nilai pesantren nggak lagi diamalkan, dia sedih kok seperti itu. Setelah dilacak ternyata adalah lebih banyak kesalahan orang tua. Ustadz harus tahu seperti ini sehingga bisa memberikan advice sesuai dengan realitanya sehingga nyambung, baik panjenengan kepada santrinya atau kepada orang tua. Orang tua rata-rata orang tua itu mengasuh anaknya berdasarkan pengalaman dia sebagai anak di masa lalu. Rata-rata orang tua walaupun gelarnya sarjana sekalipun tidak pernah secara khusus bagaimana belajar mendidik putra-putrinya. Sehingga sebenarnya banyak kesalahan itu karena orang tuanya. Oleh karena itu kalau panjenengan mendapatkan masalah dari anak-anak kita, cobalah dilacak, mungkin dari kepengasuhan, dilacak dari bagaimana kehidupan orang tuanya. Anak yang tadi malam jadi akabi ini termasuk luar biasa karena 3 keluarganya bagus semua, dan itu dilakukan oleh seorang ibu yang single parent. Ini perlu diperdalam. Kita ini ada tahu yang single parent kan nggak ada, itu udah repot ngurusi anaknya, apalagi sendiri kemudian bisa mengantarkan anaknya, memotivasinya untuk menjadi seorang perwira di kemudian hari. Nah, inilah dinamika pendidikan. Jangan sampai ustadzah pikirnya ini hanya baku ini, hanya kelas itu.
cara berpikirnya harus dilumpaskan, sehingga mulai hari ini Ustadz harus mengamati. Makanya sekarang ada perubahan di pesantren, pendidikan berbasis kamar, berbasis teman sebaya, berbasis karakter. Ini harus bisa di breakdown menjadi sebuah kebijakan sehari-hari. Ustadzah harus sering melihat santrinya ketika dia sedang menerjemahkan apa yang panjenengan kehendaki di luar kelas. Kalau duduk, ya jangan hanya di kantor, keluar sebentar, kemudian ngamati anaknya satu apa yang sedang dilakukan. Kalau dia sedang bermain, cobalah lihat bermainnya, karena dari situ panjenengan bisa kenal. Tes psikologi di akademi itu sebenarnya juga sehari-hari sehingga dari itu sang guru bisa olah tahu, oh anak ini bagus, pertama nilainya 7, kemudian tes berikutnya nilai 8, berikutnya nilai 9, berarti anak itu ada progres yang menaik. Atau 7, berarti anak itu punya komitmen untuk terus mencoba berprestasi. Tapi seorang yang ingin masuk di akademi, kalau dia nilainya 8, kemudian tes berikutnya nilai 7 apalagi 6, nggak mungkin lulus, karena anak itu yang pertama tidak konsisten, yang kedua anak itu bagus di awal tapi akhirnya tidak bagus. Berarti dari perilaku yang sederhana itu kita bisa menebak anak ini ke depan tidak istiqomah. Nah ini harus kita kenali dalam kehidupan sehari-hari ini. Atau kalau perlu dipanggil kemudian kita melakukan tes singkat, kemudian kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang menunjukkan gejala yang tadi kita sampaikan. Nah ini yang perlu, memang tidak, tapi kalau itu bisa dilakukan, hari-hari mengajar adalah hari-hari yang membuat kita rindu untuk sering datang ke sekolah, untuk datang tepat pada waktunya, karena kita akan bisa melihat cerpen-cerpen yang lagi di depan kita. Cerpen itu bukan buku di perpustakaan, tapi anak-anak yang ada di depan kita, yang 40 anak ternyata menyimpan 40 cerita yang berbeda. Kalau itu bisa kita lakukan, maka subhanallah, kecuali kita melakukan PPDB di luar, mencoba mengenalkan di luar, di dalam kita bisa melakukan pelayanan pendidikan yang optimal. Itu para asatidz dan ustadzat yang sangat saya muliakan. Moga-moga ini menjadi semacam pedoman baru pada tahun 2024 ini, ada perubahan ya. Kampanyenya adalah kampanye perubahan. Ini tidak berarti saya mendukung Pak Anies, tidak. Perubahan ya, kita ingin 2024 ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perubahan dalam menerjemahkan dawuhnya Kanjeng Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa radihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus ketimbang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Perhatikan santri, khususnya murabi ya, khususnya murabi. Seringlah berdiskusi para murabi ini, karena murabi ini juga tidak semuanya berdasarkan pendidikannya, tapi status tugas sebagai murabi ini berarti tugas dengan harus sekolah lagi, bukan sekolah di perguruan tinggi formal, tapi mentalitas sekolah, mentalitas belajar dari murid-muridnya. Kapan-kapan saya ingin memanggil 1-2 murabi
untuk berdiskusi kira-kira sudah ketemu cerpen yang indah atau belum? Sudah ketemu cerpen yang membuat pusing atau belum untuk memberikan makna terhadap cerpen ya? Kan ada cerpen-cerpen yang sangat dangkal, tapi ada cerpen-cerpen yang betul-betul untuk memahaminya kita harus berkerut-kerut gitu. Tolong saya kasih informasi sebuah cerpen sehingga anak itu menjadi anak ajaib, saking mulodinya nggak paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.